Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Fokus Hati yang Benar. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 4 ayat 23-26 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Dalam renungan-renungan kita sebelumnya, kita telah mendapatkan kebenaran bahwa pergaulan kita akan menentukan sikap hati kita dan kecondongannya. Dan kita pun mendapati bahwa di tengah dunia yang diliputi oleh dosa, kita menemukan hanya sedikit orang yang benar dan konsisten di dalam kebenaran tersebut, sehingga kita pun diajak untuk menjadi orang benar dengan meneladani Yesus Kristus, bukan yang lain. Amsal hari ini bukanlah bagian yang asing bagi kita, bahkan beberapa dari kita pun menjadikannya sebagai ayat favorit kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tahu bahwa kata utama dalam bagian ini adalah hati. Dalam pemahaman orang Yahudi, secara sederhana, hati dipahami sebagai pusat pikiran dan pertimbangan, pusat kehendak, dan juga tempat pengambilan keputusan. Dan di dalam Amsal ini, satu kalimat perintah yaitu jagalah. Kata jagalah yang digunakan dalam Amsal bagian ini memiliki pengertian seperti seorang yang menjaga tahanan, tidak boleh ada kelengahan sedikit pun di dalam menjaganya. Mengapa? Sebab hati kita adalah hati yang jahat. Jikalau kita lengah di dalam menjaganya, maka akan muncul banyak keinginan-keinginan yang tidak dapat kita kekang lagi. Bahkan dalam Injil Lukas 6 ayat 45, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dan Matius 15 ayat 19, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari pengajaran Tuhan Yesus, kita tahu bahwa masalah terbesar dari kita adalah hati kita. Dosa telah membuat hati kita yang tadinya adalah tahta Allah menjadi tahta pribadi kita, sehingga segala pikiran, kehendak, dan keputusan-keputusan kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, tetapi untuk memuaskan tuntutan kedagingan kita. Kita yang tadinya diciptakan untuk hidup memuliakan Tuhan, akhirnya berbalik arah. Kita hidup untuk memuliakan diri sendiri dan menjadi seteru Allah. Tetapi karena begitu besar kasih dan anugerah Allah melalui Putra Tunggalnya, kita mendapatkan kesempatan untuk kembali mengenal Allah dan kebenarannya dan hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang mengenal Kristus dan kebenarannya, kita harus benar-benar menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk menawan hati kita dari segala macam godaan yang ada di dunia ini. Firman Tuhan akan membuat mata kita memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke depan. Seberat apapun tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, bahkan mungkin saja tantangan pergumulan itu menggoda hati kita,
untuk meninggalkan persekutuan orang percaya dan juga meninggalkan iman kita kepada Kristus. Tetapi selama hati kita dengan sukarela mengikut Tuhan dan kebenarannya, dan kita memiliki fokus yang benar dalam hidup kita, yaitu Kristus dan firman-Nya, maka seberat apapun pergumulan kita, pandangan kita akan terus mengarah ke depan, ke arah salib Kristus dan kebenarannya. Kehidupan akan terus terpancar dari dalam diri kita, dan nama Tuhan pun akan dimuliakan di dalam pergumulan yang kita hadapi. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama: seberapa kuatkah firman Tuhan menawan hati kita? Apakah cukup kuat untuk membuat pandangan kita lurus ke depan, termasuk ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.